Bersama saya Budiman Tanterjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Eriko Sotarduga. Bung Eriko, sesuatu yang menjadi perhatian publik adalah kemenangan Gibran dan Bobi Nasution di Solo dan di Medan. Ini sebenarnya faktor, kalau menurut analisa PDIP, faktor apa yang kemudian mampu memenangkan Gibran dan Bobi? Apakah memang karena personality dari yang bersangkutan atau memang karena faktor Pak Jokowi efek sendiri yang turun ke bawah sehingga itu menang? Ya, Mas Budiman, saya harus jujur. Tadi Mas Budiman menyebutkan 3 hal ya. Kebetulan PDI Perjuangan memang nomor 3. Oke. Dan ini disengaja, tapi memang itu kenyataannya. Bahwa ini salah satu faktor mempengaruhi, tentu semua faktor mempengaruhi. Seperti contohnya, saya tadi sudah sampaikan bahwa kader kami itu, struktural kami itu sampai di tingkat RT RW. Dan itu memang sangat berpengaruh dalam situasi COVID ini. Tidak bisa cara kecuali cara langsung. Door to door, katakan di lingkungannya, itu yang bisa dilakukan. Kedua, apapun juga, seperti contohnya di Medan, mereka menginginkan adanya satu perubahan. Jujur, selama ini, kebetulan saya asli dari Sumatera Utara, dari Medan, bagaimana perubahan yang diharapkan dengan Medan ini harus lebih baik lagi ke depan. Nah, kalau dengan Solo, hal yang berbeda. Kenapa? Yang ini sudah baik, tentu harus dilanjutkan yang baik ini lebih baik lagi. Tapi Mas Budiman lupa ada satu lagi yang sebenarnya pertarungan yang luar biasa, Surabaya. Ya betul. Jadi satu contoh. Nah, ini kita melihat bahwa masyarakat Surabaya tidak terpengaruh dengan hal-hal lain, bahwa mereka menghargai hasil kerja Ibu Risma, hasil kerja kader PDI Perjuangan, dan mereka berharap ada yang meneruskannya. Itu kita harus akuin jujur bahwa disinilah masyarakat, Mas Budiman, sebenarnya kalau dilihat masyarakat Indonesia itu sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Jadi yang paling dominan apa? Dominan dari Pak Jokowi, PDIP atau calon itu sendiri? Boleh mengklaim mana lebih dominan? Dijawab dulu tuh. Kita harus jujur menyampaikan itu, tidak perlu menutup-nutupi. Memang itu ada. Sebenarnya jujur kita berharap, kan ya seperti Sumatera Utara, kan ada kader kami diambil oleh Bu Andi Nurpati sama Bung Mardani, tapi ya seperti itulah kondisinya, kan begitu. Artinya dalam hal ini, ya coba ditanya dengan Pak Mardani dengan Bu Andi juga, kenapa bisa seperti itu, kan begitu. Loh, kalau saya menjawab jujur, bukan hanya kerja kader partai yang luar biasa. Ya kombinasi dari faktor-faktor itulah ya. Ya, dan juga apa? Kedewasaan masyarakat. Kedewasaan masyarakat. Oke, baik. Bu Andi Nurpati, jadi gimana? Apakah memang Anda lihat bahwa kader Akyar dan kemudian untuk sementara tidak unggul ya versi Pikon, karena kita masih menunggu hasil dari KPU. Apakah memang karena faktor Bobi atau karena faktor lain yang Bu Andi lihat? Kalau saya khususnya melihat faktor Jokowi efek lah. Jokowi ya efek kan, mau apa? tidak mau orang tahu itu kan keluarga Pak Jokowi banget lah. Ya kan, di samping itu kan pasti kami meyakini bahwa segala sumber daya digerakkan dan dipulkan. Segala sumber daya? Pemenangan di semua wilayah, khususnya 2 kota tersebut. Tidak bisa dipungkiri lah, di lapangan juga kan kelihatan semua. Jadi walaupun kami sangat optimis bahwa perjuangan Pak Ahyar Nasution bukan sesuatu yang rendah ya. Beliau mau maju dan mau melawan menantu presiden, itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau untuk Solo misalnya, ya memang karena juga Pak Jokowi pernah menjadi wali kota di sana, kemudian juga lawannya bukan, ya sebutlah biasa-biasa saja, tapi saya salut dengan lawannya Gibran, karena dia mampu mendapatkan suara juga yang cukup bagus ya, cukup tinggi ya, untuk seorang pemula, sebutlah begitu, apalagi melawan anak presiden, itu sesuatu yang luar biasa juga gitu. Walaupun kita Demokrat tidak mengusung juga di Solo karena tidak punya kursi ya. Bu Andi, kalau kembali ke Jokowi efek di Medan, itu persisnya apa sih yang ditengarai oleh Partai Demokrat? Apanya? Jokowi efek itu apa? Tadi disebutkan, disinggung soal pengerahan kekuasaan. Ya, tidak mau kan orang selalu mengatakan bahwa Bobi itu menantu Pak Jokowi. Ya orang yang tidak mau kan? Sampai siapapun ya, artinya semua mengetahui bahwa itu adalah menantu presiden. Dan saya ingin mengatakan bahwa power yang dimiliki juga sesuatu yang mempengaruhi efek psikologis daripada pemilih itu sendiri. Tapi dalam demokrasi kita ya fine-fine aja ya. Tidak ada kekeliruan dalam hal demokrasi juga untuk di situ. Siapapun boleh saja maju. Tetapi yang perlu dilihat lagi bahwa
popularitas sebetulnya juga dibangun atas dasar nama Pak Jokowi itu selalu muncul di situ, ya kan? Oke, jadi Itu jadi ada pengaruh Pak Jokowi ya. Itulah realitas politiknya yang kita perlu lihat. Dan Pak Ahyar juga kan sebetulnya ya ketua DPC PDIP di sana yang kemudian diberhentikan karena diusung oleh Demokrat dan PKS. Ya, meskipun ya keinginan dia juga untuk maju, untuk berbakti untuk daerahnya juga sesuatu yang demokratis saja, tidak ada yang salah dalam kehidupan berdemokrasi di sana aja. Bahwa pertarungan kemudian masyarakat memenangkan asal berjalan secara adil dan jujur dan demokratis, tidak ada intimidasi dan lain-lain, semuanya berjalan fair, ya fine-fine aja sebetulnya. Nah, kalau menurut penilaian Bu Andi sekarang udah fine-fine aja kan di Medan? Kita tunggulah proses ini kan baru sampai kepada hari ini, apakah ada hal-hal yang sebetulnya terjadi di luar daripada yang semestinya, kita juga akan menunggu, tapi kita pada prinsipnya menghormati proses demokrasi yang berjalan. Baik, saya ke Mardhani Alisera, kembali ke Medan ya. Kalau saya lihat di Instagram Anda kan kemudian sangat mendapatkan sparring partner yang cukup bagus lah, dengan menantu presiden harus bisa dikalahkan. Kenapa optimisme itu kemudian dalam real minimal dalam perhitungan quick count sekarang memang belum bisa mengalahkan dari Bobi? Apa yang terjadi kalau menurut analisa Mardhani Alisera? Saya melihat faktor sumber daya ya. Sumber daya? Ahyar Salman tidak cukup punya sumber daya ya, sehingga ketika simpati masyarakat itu upaya mengagregasinya punya keterbatasan. Sementara Bobi dan Aulia, buat saya hadir di Medan waktu debat, tampilan anak mudanya masuk, tema debatnya karena incumbent ya, melawan incumbent, menyerangnya juga lumayan. Jadi saya ucapkan selamat. Walaupun masih menunggu keputusan KPU. Tapi bukankah kemudian Medan selama ini kan menjadi basis dari PKS gitu? Dan sumber daya PKS juga cukup kuat di Medan. Tetapi untuk kali ini kelihatannya kalah unggul dibandingkan dengan yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Kita masuk top 3 ya, tidak dominan sekali, tapi kita cukup kuat ya. Dan buat saya apapun hasil yang ada selama prosesnya fair, kemudian transparan, siapapun pemenangnya mesti diapresiasi. Saya kembali ke Bung Philip. Bung Philip, jadi kalau lihat sekarang ya Pak Jokowi bisa menempatkan Gibran di Solo dan kemudian Bobi di Medan. Ini mungkin karena memang strategi Pak Jokowi untuk menempatkan putra dan menantunya ketika saat berkuasa dan belajar mungkin dari Pak SBY ketika lengser baru mengajukan Agus Harimurti di Pilkada Jakarta dan kemudian kalah gitu, atau gimana kalau analisa Anda? Memang harus kita akui bahwa di Indonesia bukan cuma periode ini, faktor keluarga elit itu masih sangat dominan ya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari kenyataannya gitu. Mulai dari keluarganya Bung Karno, keluarganya Pak Prabowo, mungkin sekarang juga keluarga Pak Jokowi atau keluarga Pak SBY. Ini adalah sesuatu fakta politik yang di Indonesia masih terjadi. Dan menurut saya sepanjang kita bisa mematuhi rule of the game yang kita buat sendiri dan kita buat sebaik-baiknya, baik oleh DPR maupun juga oleh pengawasan masyarakat, seperti tadi Ibu Andi Nurpati bilang, kalau tidak ada favoritisme dari para penyelenggara pemilu dan tidak ada bukti-bukti bahwa ada hal-hal politik yang dilanggar oleh siapapun kandidatnya yang memiliki kaitan dengan keluarga elit, maka menurut saya rule of the game-nya memungkinkan. Dan kalau kita lihat sebetulnya ada juga keluarga dari keluarga elit gitu ya yang maju dalam pemilihan tetap kalah. Paling tidak misalnya ada, kalau hari ini berdasarkan quick count mungkin misalnya putrinya Pak Ma'ruf Amin di Tangerang Selatan belum unggul gitu. Jadi artinya memang ada di sisi masyarakat, mungkin masyarakat juga punya penilaian-penilaian tertentu gitu, bahwa ini adalah tentang power, ya tentu saja namanya politik, pilkada ya pasti tentang power gitu. Dan memang bisa saja orang-orang atau keluarga atau partai politik melalui partai politik berusaha untuk terus punya pengaruh politik yang continuous, yang berlanjut terus-menerus gitu ya. Tetapi
saya rasa sepanjang kita meletakkan institusi-institusi demokrasi pada tempatnya, rule of the game dipatuhi dan tidak ada yang dilanggar, menurut saya pendewasaan itu akan terjadi dengan sendirinya nanti. Bung Philip, jadi kalau lihat sekarang adalah Gibran di Solo menjadi wali kota dan Bobi kemudian setelah KPU mengumumkan akan menjadi wali kota juga di Medan. Apakah ini sebuah gejala bahwa memang menguatnya politik keluarga, politik dinasti lagi dalam meskipun dalam sistem demokrasi yang ada sekarang ini? Memang betul. Sekarang kan masalahnya adalah karena proses pencalonan yang sebagian besar dikontrol oleh partai politik. Ya. Tidak memungkinkan, misalnya ada calon-calon independen dimungkinkan, tetapi syaratnya sangat berat. Sehingga mungkin orang-orang yang potensinya bagus menjadi pemimpin, tentu jadi sulit untuk mendapatkan tiket dari partai politik. Kalau memang partai politik hari ini merasa bahwa outcome seperti banyaknya keluarga dari kelompok elit menjadi terpilih, kalau partai politik merasa itu bermasalah, menurut saya memang undang-undangnya berarti harus diubah, gitu, dibuat aturan-aturan yang lebih ketat ke depan, agar misalnya kesempatan untuk menjadi calon itu merata. Partai politik harus terbuka dalam proses mencari calon, gitu ya. Mungkin lewat konvensi internal, mungkin lewat cara-cara yang lain, atau membatasi misalnya pencalonan dari keluarga yang kebetulan misalnya keluarga incumbent yang dulu pernah ada sebetulnya aturannya, tetapi kan dianulir. Nah, dan ini berarti kalau memang Bu Andi, Pak Mardhani Alisera, Pak Eriko merasa bahwa ini ingin maju ke depan, kita perlukan aturannya, berarti itu harus kita coba buat perangkat-perangkat aturan yang memungkinkan playing field-nya, lapangannya itu terbuka untuk semua. Oke, baik. PR dari DPR dan partai politik sendiri. Nah, dulu di undang-undang pilkada yang lama itu kan memang dilarang keluarga inti lah ya. Kemudian judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan kan? Ya, tapi itu untuk kepala daerah. Kalau untuk presiden, menteri, wapres itu belum ada memang yang mengatur terkait dengan keluarga intinya begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Mardhani Alisera. Jadi kalau based on dari hitung cepat, ya memang Gibran unggul dan kemudian Bobi unggul di Medan. Dan ini akan menjadi sejarah ya, sejarah bagi Indonesia di mana seorang presiden menempatkan anaknya dan mantunya menjadi wali kota. Kalau menurut PKS ini akan benefit yang akan muncul kepada daerah yang di Surakarta dan di Medan akan mendapatkan benefit-benefit karena bisa wali kota dan juga sekaligus anak presiden ya? Tentu kalau benefitnya dikaitkan dengan dinasti atau kekerabatan adalah sesuatu yang tidak sehat ya. Mestinya benefitnya semua berbasis sistemik, berbasis prosedur, akuntabilitas. Nah karena itu kemenangan ini perlu dijawab ya, walaupun sejak awal saya pribadi menolak politik dinasti karena bagaimanapun kita perlu memberi contoh ya, apalagi misal presiden itu menjadi moral kompas ya, yang dirujuk karena apapun yang dilakukan dia akan menjadi role model. Dan buat saya sekarang tantangan Pak Jokowi memastikan bahwa anak mantunya kalau sudah ditetapkan oleh KPU dapat berprestasi, karena jika tidak saya khawatir fireback-nya ataupun pukulan kepada demokrasi dan ketidakpercayaan kepada demokrasi karena kita sebagai pelaku atau elitnya tidak menunjukkan etika yang diharapkan oleh masyarakat dapat terjadi. Begitu. Tapi bukankah bagi warga Solo dan warga Medan akan mendapatkan benefit ya, benefit secara sosial, benefit secara ekonomi, karena akses dari wali kota yang juga anak presiden kan akan lebih mudah sebetulnya? Kalau itu yang terjadi melanggar ketidakadilan dan melanggar proporsionalitas, karena kita akan seperti filosofi tongkat, Budiman. Kalau atas diangkat, bawah pasti berkurang gitu. Terambil proporsinya oleh yang diberikan dan itu tidak sehat. Bagaimanapun Indonesia ini adalah negara yang dibangun oleh equality, oleh merit system, bukan kedekatan, apalagi keluarga, apalagi dinasti, begitu. Oke, jadi kalau tadi Bung Mardhani sempat menyinggung bahwa Medan dan Solo adalah kombinasi dari PDI efek atau Jokowi efek, lalu PKS sebagai partai oposisi nanti melihat 2024 akan jadi seperti apa pertarungannya, atau malah pilkada yang apakah 2002 atau 2023 atau 2024 seperti apa? Tapi jawaban dari Mardhani setelah jeda berikut ini.